Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan melakukan sebuah praktek TCP ID IP. Sekarang saya akan menggunakan CMD. Sebelum saya melakukan praktek, terlebih dahulu saya Perkenalkan, nama saya Ondeng, alamat Desa Panimbawang, Prodi Sistem Informasi. Oke, saya akan lanjut dengan membuka CMD. Eh, saya akan melakukan praktek. Di sini saya mengetikkan perintah cd atau cd. Perintah ini biasanya berpindah ke direktor maksud saya. Sekarang saya akan enter. Di sini akan tertulis 2 user karena sudah berpindah ke user yang satu. Oke. Untuk praktek kedua, saya akan mengetikkan CLS. CLS di sini fungsinya untuk menghilangkan semua tulisan yang ada pada CMD ini. Sekarang saya akan mempraktekkan atau mengetikkan CLS. Yang ketiga yaitu CLS garing tanda tanya. Perintah ini biasanya untuk perintah CLS memberitahu bahwa pengguna membersihkan layar. Sekarang kita akan coba menggunakan CLS garing tanda tanya. CLS garing tanda tanya. Oke. Di sini dia akan memberitahukan clear the screen. Yang ketiga saya akan saya akan masuk ke CLS. CLS garing tanda tanya. Oke, sebelum saya mengetikkan CLS, saya akan jelaskan sedikit tentang CLS garing tanda tanya ini. Perintah CLS ini biasanya untuk perintah CLS memberikan atau memberitahu bahwa pengguna membersihkan layar. Sekarang kita uji coba CLS garing datanya. Oke. Oh maaf, ini sudah dibahas tadi. Sekarang saya akan masuk ke praktek nomor 4 yaitu DIR garing tanda tanya. DIR ini DIR ini adalah perintah bantuan untuk memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan layar. Sekarang kita akan uji coba. DIR garing tanda tanya. Ya, tampilannya semacam ini. Yang kelima, sekarang masuk kepada IP config. Sebelum saya mengenter, saya akan jelaskan sedikit tentang IP config. IP config ini biasanya bertujuan untuk menampilkan IP address pada jaringan yang terkonek pada jaringan yang terkonek di laptop kita atau submit mask. Sekarang saya akan coba apakah penjelasan saya ini benar atau tidak.
Oke, di sini dia menampilkan IP address. Ini IP address WiFi Android saya yang 192.168.119.6. Subnet masknya yaitu 255.255.255.2.0. Default gateway 192.168.119.119.76. Oke, kita akan masuk ke ipconfig al. ipconfig al ini hampir mirip dengan ipconfig, hanya perbedaannya di sini yaitu ipconfig al menampilkan semua IP address yang ada pada WiFi. Sekarang kita akan coba ketikkan ipconfig al. Dia akan menampilkan semua deskripsi Intel, physical address, DHCP enable. Apakah jika DHCP enable di sini tidak aktif, maka yang tertulis DHCP disable. Berarti yang tertulis di sini no, bukan yes. Dan IP address, subnet mask, oke, saya akan masuk ke ipconfig garing tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan kepada semua pengguna. Sekarang saya akan coba ketikkan ipconfig datanya. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Yang ke-8 yaitu ipconfig relay. Saya akan mengetikkan IP. Perintah ini biasanya digunakan untuk melepaskan atau mereset. Ini fungsinya untuk mereset settingan IP address. Dan yang ke-9 saya akan masuk ke ipconfig rename. ipconfig rename. Perintah ini untuk menetapkan alamat IP baru yang semacam alamat IP baru seperti yang ada pada CMD ini, yaitu alamat IP baru. Sekarang saya akan masuk ke IP display DNS. Saya akan menjelaskan sedikit tentang IP display DNS. Perintah ini sering digunakan untuk menampilkan domain atau nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi.
Sekarang saya akan mengetikkan ipconfig display 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 DNS. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Yang selanjutnya saya akan masuk ke ipconfig register DNS. Fungsinya di sini ipconfig display ipconfig register DNS. Ini semacam perintah yang digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, saya akan mencoba mengetikkannya. ipconfig register. Oh, maaf, saya salah. Di sini saya akan menjelaskan ipconfig plus DNS. Belum masuk ke ipconfig register DNS. ipconfig plus DNS ini biasanya perintah ini untuk digunakan mengosongkan atau mereset DNS atau semacam sampah. Sekarang saya akan coba masukkan perintah ipconfig plus DNS atau ini, maka akan muncul successful flushed the DNS resolver charge. Yang ke-12 saya akan menjelaskan tentang ipconfig register DNS. ipconfig register DNS register DNS. Perintah ini biasa sering digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS. Sekarang saya akan coba lakukan ipconfig register DNS. Oke, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Yang ke-12 saya akan masuk ke ping garing tanda tanya. Sebelum saya masuk, perintah ping ini digunakan untuk menampilkan berkas atau semacam perintah ping bantuan. Sekarang saya akan mengetikkan ping, maka akan muncul seperti ini. perintah nested. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan ke komputer yang sedang dipakai. Contohnya semacam laptop yang saya gunakan saat ini. Sekarang saya akan
coba perintah next start. Maka akan muncul seperti ini, localhost maaf saya tidak paham cara mengeluarkannya, jadi saya akan mengeluarkannya dan membuka ulang CMD. Yang ke-15 saya akan menggunakan tracker, perintah yang sering digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh sebuah paket untuk mencapai suatu tujuan. Oke, sekarang saya akan coba lakukan tracker. 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 Oh maaf, penulisannya salah. Maka tampilannya akan semacam ini. Yang ke-16 saya akan menggunakan saya akan masuk pada path ping. Perintah ini biasa sering digunakan untuk mengukur network lisensi dan network iOS yang mempunyai sistem kerja yang mirip seperti antara ping dan tracker. Sekarang saya akan coba gunakan ketikkan maksudnya path ping. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Yang ke-17 Oke, yang berikutnya saya akan masuk ke NS lookup. Perintah ini biasa digunakan untuk menampilkan informasi tentang DNS atau alamat IP. Sekarang saya akan ketikkan NS lookup. Maka tampilannya seperti pada gambar. Yang ke-7 Nets. Nets ini biasa digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi komputer atau laptop. Oke, saya akan coba ketikkan Nets. Yang ke-19 yaitu root. Sebelum saya mengetikkan root, saya akan menjelaskan sedikit tentang root. Perintah root biasanya digunakan untuk menambah atau membuang, menukar perintah routing tabel dalam sebuah host. Kita akan uji apakah benar atau tidak. Root
Upload. Maka tampilannya semacam ini. Yang ke-20 yaitu net. Yang terakhir net. Net ini sering digunakan untuk perintah. Untuk melihat opsi seperti tampilan, pengguna sesi, atau mengakhiri sesi semacam kurang lebih semacam itu. Sekarang saya akan ketikkan net, enter. Dan tampilannya semacam ini. Oke. Sekian dari praktek saya hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.